Perhaps I'm born to bear the weight. I'm your guide to the underworld. On the battlefield, noble blood won't give you a second life. The game is up! Now! I'm Blader Amon. Akhirnya hero yang gua tunggu-tunggu dirilis juga sama Muntun. Ya, ini dia tampilan hero assassin baru bernama Amon. Kenapa gua tunggu-tunggu banget hero ini? Alasannya ya karena hero ini tuh banyak kelebihannya gitu. Yang pertama, tampilannya keren. Yang kedua, skillnya OP. Dan yang ketiga, nggak susah gitu cara pakainya. Dan minusnya sih cuma satu aja, yaitu bakal jadi langganan band aja sih. Tapi nggak apa-apa ya, buat kalian yang minat jadi usernya, kali ini gue bakal bahas tutorial cara pakai hero ini. Dan langsung aja sekarang kita mulai dari pembahasan spell dan emblemnya terlebih dahulu. Untuk emblemnya, di sini gua rekomen banget pakai emblem mage dengan konfigurasi kayak gini nih. Jadi mirip banget sama emblem setnya si Gusion ya. Dan kalau misalnya akun kalian masih kecil, ya udah pakai aja emblem common magical dengan konfigurasi kayak gini. Tapi tetap ya, gua lebih rekomen pakai emblem mage yang pertama tadi. Kita lanjut lagi untuk bahas spellnya. Jadi kalau misalnya jadi jungler, ya udah jelas pakai retreat. Tapi kalau misalnya ambil gold lane, ya udah pakai aja execute. Dan sekarang kita bahas skill pasifnya yang bernama Invisible Armor. Nah, jadi pasif yang pertama, Amon ini tuh bakal masuk ke mode kamuflase setiap kali habis pakai skill-skillnya kayak gini nih. Dan mode ini tuh bisa bertahan dalam beberapa detik, asalkan kalian itu nggak nyerang dan diserang. Bang, katanya nggak bisa di-lock kalau lagi di mode ini. Iya, nggak bisa di-lock, cuman masih bisa kena damage area. Nah, selain itu, ketika di mode kamuflasenya ini, ada 3 keuntungan lainnya yang bakal kalian dapetin. Keuntungan yang pertama itu, jadi health point kalian tuh bakal dipulihkan gitu ya, setiap sepersekian detik. Yang kedua, movement speed kalian pun bakal meningkat dalam beberapa saat kayak gini nih. Tuh, ada speed up-nya. Dan keuntungan di mode kamuflase yang terakhir adalah, kalian tuh bakal ngisi stack senjatanya setiap detik secara otomatis. Jadi ya kalian tinggal masuk mode kamuflasenya aja, nanti stack yang di atas kepalanya itu bakal ngisi secara otomatis gitu. Oh ya, jadi untuk stack pasifnya ini baru bisa digunakan ketika udah penuh ya. Jadi kalau misalnya stacknya udah penuh kayak gini dan kalian nyerang musuh, maka akan ada damage tambahan yang diterima si target dari sayatan stacknya barusan. Dan setelah sayatan tadi selesai, maka senjata tersebut tuh bakal berceceran di atas tanah di dekat si target kayak gini. Nah, untuk senjata yang berceceran di tanah ini tuh bakal nyambung dengan penjelasan ultimate-nya nanti sih. Jadi tungguin aja ya. Kita lanjut lagi ke pasif selanjutnya. Jadi setiap kali mode kamuflasenya ini selesai, alias ketika Amon ini udah tampak lagi, maka dalam 2,5 detik ke depan, basic attack kalian tuh bakal meningkat kayak gini nih. Tuh bakal berubah jadi ngasilin magical damage, dan setiap serangan yang diperkuatnya ini tuh bakal mempercepat cooldown dari semua skill-skillnya sebanyak 0,5 detik. Oh ya, biar damage dari basic attack yang ditingkatin tadi lebih maksimal, jadi kalian tuh harus pakai basic attack-nya tersebut ketika masih dalam mode kamuflasenya. Tuh, lihat aja tuh, damage itu bakal lebih gede kalau misalnya kalian pakai basic attack pas masih dalam mode kamuflasenya. Bandingin aja tuh, serangan kedua dan selanjutnya tuh bakal makin kecil daripada serangan yang pertama. Dan untuk pasif yang terakhir, jadi selain dengan cara masuk ke mode kamuflasenya, kalian pun bisa ngisi stack pasifnya ini ketika pakai skill atau nyerang pakai basic attack yang ditingkatin tadi. Tuh lihat, jadi pas pakai skill atau basic attack yang ditingkatin ke target apapun, maka stack pasif kalian tuh bakal diisi. Kita lanjut lagi untuk bahas skill satunya yang bernama Soul Shards. Nah, jadi pas dipakai, kalian tuh bakal ngelempar senjatanya ke target kalian. Nah, target yang kena skill ini tuh bakal nerima magical damage. Lanjut lagi ke skill 2-nya yang bernama Slayer Shards. Jadi pas dipakai, Amon ini tuh bakal ngelemparin senjatanya gitu. Cuma kalau ini tuh kalian bebas mau lemparnya kemana aja. Mau ada target ataupun gak ada target, skill 2-nya itu masih bisa dipakai. Nah, kalau misalnya skill 2-nya ini dikenain musuh, maka target tuh bakal dapetin magical damage dan efek slow.
seperti yang udah gua sebutin tadi, jadi skill 2-nya tuh bisa dipakai meskipun nggak ada siapa-siapa ya. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk ke mode kamuflasenya ini tapi nggak ada target, ya udah pakai skill 2-nya ini aja. Lanjut lagi kita bahas ultimate-nya yang bernama Endless Shards. Jadi pas dipakai, maka Emon ini tuh bakal ngelemparin semua senjatanya ke arah si target. Dan target tuh bakal kena magical damage serta efek slow. Gak sampai situ aja, jadi setelah serangan yang pertama tadi, gak lama kemudian tuh bakal ada serangan kedua dari senjatanya kayak gini nih. Nah, biar lebih maksimal, jadi semakin banyak jumlah stack pasif yang kalian kumpulin, dan semakin banyak juga jumlah senjata yang berceceran di dekat si target, maka damage-nya tuh bakal makin sakit kayak gini nih. Dan untuk damage dari ultimate-nya ini tuh bakal lebih besar lagi ketika darah musuh tuh tinggal dikit ya. Jadi ya pakai ultinya ini tuh sebagai eksekusi di akhir aja ya. Nah itu dia penjelasan dari skill-skillnya. Gimana, udah paham kan? Kalau misalnya masih bingung ya udah tonton ulang aja videonya. Sekarang kita lanjut lagi untuk bahas combo skillnya. Nah misal kalian mau solo kill nih. Nah yang pertama agar lebih maksimal, pastikan stack pasif kalian itu tuh udah penuh ya. Dan lanjut skill 2 kemanapun kalau misalnya nggak ada target. Lanjut lari ke arah si target. Nah ketika udah deket, lanjut basic attack 3 kali. Terus skill 1. Dan lanjut lagi keluarin basic attack-nya 3 kali. Dan yang terakhir tinggal pakai ultinya dan ya udah kabur aja. Nah gimana, kombonya simple ya, nggak sesusah si Gusion sih. Karena ya memang hero ini tuh lebih mudah sih cara pakainya. Sekarang kita lanjut lagi untuk bahas build itemnya. Jadi untuk build rekomendasinya sementara kayak gini nih. Dan untuk pembahasan terakhir, kita bahas hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ngepick hero ini. Jadi seperti assassin pada umumnya, Emon ini tuh punya darah yang tipis ya. Nah, jadi kalian harus waspada ketika musuh ada yang ngepick hero-hero yang bisa ngasilin burst damage atau instant kill. Contohnya tuh kayak Saber, Tadita, Eudora, Aurora, dan hero-hero instant kill lainnya. Dan mungkin sedikit tips kalau misalnya di musuh ada hero Saber, kalian bisa counter balik pakai item anti kuiras, biar nggak langsung mati aja gitu pas diangkat. Dan untuk nahan damage magical yang tinggi, ya udah kalian pakai Athena Shield aja. Nah, sekian pembahasan awal dari hero Emon ini. Jangan lewatin juga pembahasan Emon lainnya yang bakal gua rilis dalam waktu dekat ini. Karena pembahasan selanjutnya tuh bakal lebih mendalam. Buat yang minat ya udah subscribe dulu aja. Sekian videonya dan sampai jumpa.